Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca Risalah Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamida rabbil alamin ala tamamihi bila tanai thumma salatu wassalamu abada ala hitamil anbiya'i ahmada wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tala. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'allahu bi ulumikum fid dharain. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bi ulumihi fid dharain. Mawani' at-taklif. للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله والبيهقي. إن الله تجاوز عن أمتي عن أمة الخطأ. Al-khata' sebagai khabar inna. La. Khabar inna kan bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Fa'il, tajawaza. Inna Allah in isim inna. Khabarnya tajawaza ila akhirih. An ummati muta'alliq dengan tajawaza, dan tajawaza fi'il apa? Mutaaddi. Fa'ilnya huwa. Kembali ke Allah. Tinggal butuh maf'ulnya. Siapa maf'ulnya? Al-khata' wa nisyana wa mastukrihu alaih. Baik, lanjut. Fal-jahlu عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في الصلاة وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضائه ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة حاضرات على وجه المشروع. والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه كمن أكل في الصيام ناسيا ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعل إذا كان ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. والإكراه الإلزام شخصي بما لا يريد فمن الإلزام الشخصي إلزام baca baik dulu. Syahsu. La, cocok mi'rabnya, tapi antum tadi baca al-ilzamu syakhsi. Ilzamu syakhsi. Enggak ada alif lamnya. Enggak ada. Ilzamu syakhsin. Nah, kalau di sini di matan ada. Iya, bukan setelahnya. Ilzamu syakhsi. إلزام الشخص بما لا يريد فمن أكره على شيء محرم فمن أكره ini fi'il mudhari kalau fi'il mudhari dari kata akraha yukrihu berarti ukrih ini fa'ilnya ana. Mana maf'ul bihnya? Berarti bukan fi'il, dia bukan fi'il mudhari ma'lum, tapi majhul. Faman ukrahu ala syai'. Lebih parah lagi. Majhul, madi majhul. Kalau wazan af'al, uf'al. Ukri. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'il muf'alun. Af'il la taf'il. Uf'ila yuf'alu. Ini apa wazannya? Ilu fi'il madhi
Apa hurufnya? Marfu'un. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Ya. Fi'il madhi. Ini dari matan jurumi antum dapat. Apa hurufnya fi'il madhi? Hah? Fi'il madhi? Hah? Mabni ila qiyamis sa'ah. Sampai hari kiamat kurang 2 hari. Sampai seterusnya. Tidak pernah itu berubah. Baik. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان. Sekarang kalau dia wa qalbihi ataf kemana? Wawunya di sini apa? Wawunya di sini haliyah. Nah, tapi saya katakan juga wawunya ibtidaiyah. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa man ukriha ala tarku wajiban fala syai' alaihi Ala tarku. Allah. tarku. Ala tarku. Tarki. Ala tarki. Tadi dia baca ala tarko wajiban. La ilaha illallah. Coba ulang. Jangan panik. Wa man ukriha ala tarki wajiban wajibin fala syai' alaihi halul ikrahi. Halal ikrahi. Lanjut wa alaihi qadawhu idza zala kaman ukriha ala tarki sholati hatta haraja waqtuha fa innahu yalzamuhu qada'uha idza zala al-ikrahu. Wa tilka al-mawani wa innama hiya fi haqqillahi li'annahu mabniyun 'ala al-'afwi wa rahmati amma fi huquqil makhluqin fala tumna'u man tamani fala tamna'u min domani ma yajibu domanuhu idza lam yarda sahibul haqqi bi sukutihi wallahu a'lam. Yakfi masyaallah jazakallahu khairan qala rahimahullah taala mawani at-taklif. Baik, penghalang dari taklif. Sebelumnya beliau bahas tentang taklif dan siapa itu mukallaf. Sekarang beliau membahas tentang mawani at-taklif. Penghalang dari taklif. Setelah kita tahu siapa saja orang yang ditaklif, kita perlu tahu bahwa tidak setiap orang yang ditaklif itu berada di atas hukum asal. Kadang dia keluar dari. Kenapa? Karena adanya penghalang yang menghalanginya dari taklif. Ambil ini. Apa saja penghalangnya? Qala rahimahullah li taklif mawani. Bagi taklif ada penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang dari hukum taklif. Sekarang sudah berlalu hukum taklif itu ada apa? Ada wajib, sunnah, mubah, haram, dan ada makruh. Kesimpulannya ada perintah dan ada larangan. Perintah keharusannya apa? Wajib dilakukan. Bagi yang meninggalkannya berdosa. Dan larangan wajib ditinggalkan. Namun bagi siapa yang melakukannya, maka dapat dosa. Sekarang ini kan hukumnya, hukum asalnya. Tapi kadang seseorang keluar dari hukum asal taklif ini. Maksudnya apa? Kadang ada seseorang yang melakukan larangan tapi tidak berdosa. Kadang juga ada seseorang yang meninggalkan perintah tidak berdosa. Pertanyaannya kenapa? Ini mawani, ada penghalangnya yang menghalangi dia dari taklif, menghalangi dia dari dosa, walaupun dia meninggalkan kewajiban dan melakukan larangan. Apa saja penghalang itu? Minha. Qala, bila berkata diantaranya al-jahlu wan nisyanu wal ikrah. Ada 3 keadaan.
Yang pertama, jahilnya seseorang. Ada orang meninggalkan perintah atau dia melakukan larangan, tapi dia jahil, dia tidak tahu hukumnya. Nah sekarang, apakah orang yang meninggalkan perintah dan melakukan larangan, tapi dalam keadaan dia jahil, tidak tahu hukumnya, kita katakan dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena dosa tersebut dihalangi dengan apa? Kejahilan. Mani, yaitu kejahilan. Yang kedua, nisyan. Begitu pula kalau ada orang meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan, tapi dia lupa. Apa kita katakan berdosa? Tidak. Pertanyaannya, kenapa? Karena ada penghalang yang menghalangi dia dari apa? Kewajiban itu tadi. Yaitu apa? Kelupaan, karena dia lupa. Dan yang terakhir, al-ikrah, keterpaksaan. Kalau ada orang yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban dan melakukan larangan, tapi karena dia dipaksa, paham ini? Maka apa yang kita katakan berdosa? Tidak. Kenapa? Sama jawabannya. Karena ada penghalang yang menghalangi dia dari kewajiban tersebut. Yaitu apa? Keterpaksaannya di dalam melakukan itu. Apa dalilnya? Ya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan atasku atau atas umatku, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku 3 perkara. Yang pertama al-khata', kesalahan, ketidaksengajaan. Ini dalil untuk kejahilan. Yang kedua an-nisyan, kelupaan. Dan yang ketiga mastukrihu alaihi, atau apa yang dipaksakan atasnya. Amin. Maka barang siapa di antara kita yang melakukan suatu larangan atau meninggalkan suatu perintah, tapi disebabkan oleh salah satu dari ketiga perkara ini, maka apakah kita katakan berdosa? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Dan inilah yang menjadi mawani dan penghalang seseorang dari kewajiban. Amin. Perintah dan larangan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab At-Talaq, bab talaq al-mukrah wan nasi, dan Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra dari hadis Ibn Abbas. Walahu syawahid, kata beliau, dan hadis ini memiliki pendukung-pendukung minal kitab was sunnah tadullu ala sihhatihi, dari Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan akan kesahihannya. Dan hadis ini disebutkan oleh para ulama, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Jami' As-Sahih. Sekarang beliau akan merinci dari ketiga keadaan tersebut. Qala rahimahullah fal jahlu, adapun jahil, kejahilan yang merupakan salah satu penghalang seorang hamba dari pembebanan syariat, perintah dan larangan. Apa itu? Adamul ilm, tidak adanya ilmu. Tidak adanya ilmu. Tidak adanya ilmu. Famata fa'alal mukallaf, perhatikan. Kata beliau, maka apabila ada seorang mukallaf, statusnya mukallaf, balik akil, fa'ala muharraman, dia melakukan salah satu hal yang diharamkan, tapi ingat, jahilan, dalam keadaan dia jahil. Apa tadi jahil? Tidak ada ilmunya tentang keharaman itu. Dia tidak tahu kalau itu haram, tapi dia lakukan. Bitahrimihi, akan keharamannya, fala syai'a alaihi, garis bawahi ini hukumnya, tidak ada apa-apa baginya. Maksudnya apa? Dia tidak dia tidak berdosa. Kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalam, sebagaimana orang yang berbicara di dalam sholatnya tapi dalam keadaan dia tidak tahu akan keharamannya. Apa hukumnya? Batal sholatnya atau tidak?
Tidak. Kita katakan dia berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Jahil. Dia tidak tahu hukumnya. Paham tidak ini? Kemudian kata beliau, mata taraka wajiban. Nah, tadi bentuk yang pertama. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang dilarang, tapi jahil akan keharumannya, apa hukumnya? Tidak berdosa. Sekarang bagaimana kalau bentuknya dia meninggalkan kewajiban? Maka dari sini kita pahami bahwa sebagaimana yang telah berlalu kan, bentuk perintah itu kan ada dua. Melakukan sesuatu yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kalau sesuatu yang dilarang dia lakukan, apa tadi hukumnya? Tidak berdosa. Bagaimana kalau perintah yang ditinggalkan? Qala wa mata taraka wajiban. Adapun kapan dia meninggalkan kewajiban, jahilan biwujubihi, sama keadaannya, dalam keadaan dia jahil, tidak ada ilmu, tidak tahu akan kewajibannya, lam yalzamhu qada'uhu, maka tidak diwajibkan atasnya untuk menggantinya, mengqada'nya. Jadi di sini perlu kita pahami, amalan seseorang itu berputar pada dua. Imma melakukan apa yang diperintah, atau imma meninggalkan apa yang dilarang. Ini namanya taklif, berputar pada dua, amr dan nahi. Sekarang di antara penghalang dari taklif tadi ada jahil. Kita terapkan pada dua keadaan tadi. Kalau bentuknya meninggalkan atau melakukan larangan dalam keadaan jahil, ini pembahasannya di mana? Dosa atau tidak? Ini tok pembahasannya. Paham ini? Adapun kalau dia dihubungkan kepada pembahasan meninggalkan perintah, ini dua pembahasannya. Dosa tidaknya dan apakah wajib dia ganti atau tidak. Paham dulu ini pembahasannya? Paham tidak? Kan kalau larangan dia lakukan, kan tidak ada syariat mengganti. Masa mau diganti larangan yang dilakukan? Yang perlu diganti ini kalau kewajiban yang ditinggalkan. Paham tidak ini? Sekarang untuk bentuk yang pertama kata beliau, kalau ada orang yang jahil melakukan dosa, maka hukumnya tidak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan larangan, dia tidak berdosa dan sekaligus tidak diperintahkan untuk mengganti. Kenapa? Karena akan lewat. Berbeda keadaannya dengan orang lupa dan orang dipaksa. Kalau orang lupa dan dipaksa, dia meninggalkan perintah, dia tidak berdosa memang, tapi tetap wajib dia ganti. Paham tidak ini? Kita contohkan dulu. Kata beliau tadi, tidak wajib dia qadha, tapi idza kana qad fata waktu. Kalau telah lewat waktunya. Bidalil, dalilnya apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril musii'a fi salatihi wa kana la yatma'innu fiha, lam ya'murhu biqada'i ma fata minas salawat. Perhatikan. Di dalam hadits al-musi' fi salatihi, orang yang keliru dalam salatnya karena tidak tumaknina, yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Apa perintah Nabi terhadap laki-laki ini? Apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, kembali ke dulu. Salat, ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Sampai berkali-kali Nabi katakan tersebut. Sampai orang ini mengatakan, saya tidak bisa lagi memperbaiki salatku yang lebih baik daripada ini. Ini paling mantap nih kurasa. Tapi Nabi tetap mengatakannya. Kembali kau lagi, ulangi salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Sampai dia katakan, tidak bisa. Ini yang terbaik. Kalau begitu ajarkan kepadaku bagaimana cara salat yang benar. Yang menjadi syahidnya sebenarnya, Nabi di salatnya ini, orang yang keliru dalam salatnya yang Nabi suruh ulang, apakah Nabi suruh ulang salatnya pada waktu itu saja? Atau salat-salat sebelumnya? Ini kan orang salat, selama dia salat berarti kan salah semua salatnya. Ini kan yang didapat oleh Nabi saja. Berarti salat-salat sebelumnya sama enggak keadaannya? Ya kemungkinan paling besar sama keadaannya dengan keadaan ini. Paham ini? Berarti bisa kita katakan salat yang Nabi dapati dia dan salat-salat sebelumnya sama aja.
tidak syah. Paham tidak ini? Tapi bersamaan dengan itu, waktu Nabi dapat sholatnya ini dan dia suruh ulangi, apakah Nabi suruh ulangi sholatnya semuanya? Tidak. Nabi hanya perintahkan dia untuk ulangi sholatnya pada waktu itu saja. Nah, ini dalil kalau orang yang jahil dahulunya dia meninggalkan perintah atau dia melakukan perintah tapi tidak seperti apa yang diperintah, kan tidak syah. Tidak wajib bagi mereka untuk mengulanginya dan mengkodoknya, menggantinya. Paham ini? Paham ini? Karena andai kata wajib, ya Nabi pasti suruh ulang sholatnya dari dulu sampai hari itu. Paham ini? Paham tidak? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Jujur. Kalau antum tidak paham, saya tidak paham itu. Betul. Nanti lagi ya diprotes lah. Paham tidak? Jadi untuk orang yang jahil, kesimpulannya, kalau dia melakukan larangan, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Begitu pula kalau dia melakukan atau meninggalkan perintah, juga tidak berdosa. Sekaligus tidak diperintahkan untuk mengganti apa yang telah dia tinggalkan dalam keadaan dia jahil. Paham tidak ini? Karena kemudian kata beliau, wa inna ma amarahu bi fi'li sholatil hadirati 'alal wajhil masyru'. Tidak lain Nabi pada saat memerintahkan orang yang keliru dalam sholatnya untuk mengulang sholatnya, Nabi hanya memerintahkan dia untuk mengulang sholatnya yang hadirah, yang pada saat itu Nabi saksikan, ala wajhil masyru', di atas bentuk yang disyariatkan. Baik. Kemudian qala rahimahullah wan nisyan. Ini mani dari mawani at-taklif yang kedua. Penghalang dari penghalang taklif yang kedua yaitu nisyan. Apa itu nisyan? Duhulul qalbi an syai'in ma'lum. Lalainya hati dari sesuatu yang dimaklumi. Apa maksudnya? Orang yang kedua ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tidak ada ilmunya. Dia tidak tahu hukum tentang amalan yang dia lakukan. Apa itu berupa wajib atau berupa maksiat yang dia lakukan. Paham ini? Tidak ada memang ilmunya. Yang kedua ini dia tahu. Dia sudah tahu ilmunya akan wajibnya kewajiban dan haramnya berbuat dosa. Dia sudah tahu. Tapi zuhul, dia lalai. Namanya lupa. Namanya antum lupa. Mamdilain. Kemudian kata beliau, famata fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a alaih. Maka kapan ada seseorang yang melakukan salah satu keharaman tapi dalam keadaan dia lupa, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa baginya. Kaman akala fis siyami nasiyan, sebagaimana orang yang makan dalam keadaan dia berpuasa tapi dia lupa. Apa kata Nabi? Nabi perintahkan lanjutkan puasanya atau batalkan? Nabi perintahkan melanjutkan puasanya. Menunjukkan bahwa ibadah yang seseorang batalkan tapi karena lupa, batal tidak ibadahnya? Tidak, karena adanya kelupaan. Wa mata taraka wajiban. Sekarang pembahasan dari sisi yang lain. Kalau tadi dari sisi dia melakukan dosa, sekarang bagaimana kalau dia tinggalkan kewajiban? Qala wa mata taraka wajiban nasiyan. Adapun kalau dia meninggalkan yang wajib dalam keadaan lupa, fala syai'a alaihi hala nisyani walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Subhanallah. Tidak ada dosanya pada saat dia lupa. Tapi kapan dia ingat, perhatikan, wajib dia lakukan pada saat dia ingat. Nah ini liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa untuk mendirikan salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia tunaikan salat yang tadinya dia lupa itu kapan? Idza dzakaraha, kalau dia ingat. Nah ini. Makanya ini bedanya dengan orang jahil. Kan? Ini bedanya dengan orang jahil. Wal ikrahu. Adapun yang ketiga al ikrah, keterpaksaan.
Apa maksudnya? Ilzamu syakhsi bima la yurid. Mengharuskan seseorang dengan suatu perkara yang dia tidak inginkan. Ya bahasa lainnya ya memaksa. Kan? Faman ukriha, maka barang siapa yang dipaksa ala syai'in muharramin, untuk melakukan sesuatu yang haram, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa baginya. Kaman ukriha alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seperti orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran tapi hatinya tetap berada di atas keimanan. Paham tidak ini? Nah, ini kita katakan berdosa atau tidak? Kufur atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada penghalangnya, yaitu al-ikrah atau keterpaksaan. Oleh karenanya kita bisa lihat di zaman Imam Ahmad tatkala muncul fitnah tentang khalqul Quran. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan ini menyelisihi pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Tapi di zaman itu banyak dari para ulama yang ikut mengucapkan apa? Ucapan yang batil ini. Kenapa? Karena di zaman itu para ulama yang tidak ikut mengucapkan ucapan ini, mereka akan diancam, akan dipenjara, disiksa, bahkan di antara mereka sudah banyak yang sampai dibunuh. Amin. Nah, daripada mereka mengorbankan hal itu dan dalam keadaan terpaksa, ya mau tidak mau, mereka mengatakan mengikuti ucapan mereka. Pahamin? Apa kita mengatakan ulama pada waktu itu kebanyakannya kafir? Hah? Tidak. Kenapa? Padahal ucapan kekufuran yang mereka ucapkan. Apa jawabannya? Karena mereka terpaksa. Wa man ukriha ala tarki wajibin. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Kalau tadi dipaksa melakukan dosa, kalau ini dipaksa meninggalkan kewajiban, fala syai'a alaihi hala ikrah, maka tidak ada dosa baginya ya, pada saat dia dipaksa. Wa alaihi qada'uhu idza zala, hanya saja wajib dia qada, dia ganti kewajiban itu yang dia telah tinggalkan karena dipaksa ketika keterpaksaan itu telah hilang. Kaman ukriha ala tarkis sholati hatta kharaja waktuha, seperti ada orang yang dipaksa untuk tinggalkan sholatnya sampai keluar waktu sholatnya. Fa innahu yalzamuhu qada'uhu idza zala al-ikrah, maka tetap wajib bagi dia untuk mengqada, mengganti sholatnya idza zala al-ikrah, kalau keterpaksaan itu sudah hilang. Paham ini? Kesimpulannya, taklif ya, hukum yang berhubungan dengan perintah dan larangan, wajibnya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan dosa bagi siapa yang meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Ini ingat, hukum asalnya. Kadang ada penghalang yang menghalangi seseorang dari hukum asal ini. Maksudnya apa? Kadang ada orang melakukan dosa dan meninggalkan kewajiban tapi tidak berdosa. Melakukan larangan dan meninggalkan kewajiban tapi tidak berdosa. Apa sebabnya? Ini jawabannya. Karena terdapat salah satu dari tiga apa? Penghalang. Di antaranya al-jahl, yang kedua an-nisyan, yang ketiga al-ikrah. Kejahilan, tidak adanya ilmu tentang kewajiban dan haramnya sesuatu. Yang kedua, dia ada ilmu tapi dia lupa, lalai, ya kan? Tiba-tiba dia lupa. Yang ketiga, dia ada ilmu tapi dia terpaksa. Hukumnya sama. Ketika dia meninggalkan atau melakukan suatu larangan, tidak ada dosa baginya. Hanya saja kalau dia meninggalkan suatu perintah, untuk orang yang lupa dan orang yang terpaksa tidak ada dosa dan tidak ada dosa tapi wajib qada. Berbeda dengan orang yang jahil, tidak ada dosa dan tidak wajib tidak wajib qada. Hanya saja perhatikan, Syekh Ibnu Utsaimin memberikan ta'liq dalam pembahasan tentang jahil, bahwa tidak setiap orang kita bisa kasihkan udzur dengan kejahilannya. Karena kadang ada orang yang memang sudah tidak bisa diberikan alasan udzur atas kejahilannya. Siapa mereka? Nah, ini orang-orang yang
memang punya kesempatan bisa juga untuk mencari tahu, tapi memang masa bodoh tidak mau cari tahu. Apalagi orang yang sudah dikasih tahu tapi dia tolak. Ini bukan jahil lagi. Ini sudah sampai ilmu kepadanya. Yang kata Ibnu Utsaimin, kadang ada orang belum sampai ilmu kepadanya, tapi dia punya wasilah untuk sampai ke ilmu itu. Dia bisa bertanya, banyak ulama di negerinya, banyak orang yang bisa ditanya di negerinya. Paham ini? Dia juga tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Sekarang, apakah mereka bisa diberikan udzur atas kejahilannya? Tidak. Karena asal dari kejahilan itu kita harus bertanya. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu tanya. Jangan duduk diam dongo. Paham ini? Jadi itu tadi, tidak semua orang yang jahil diberikan udzur dengan kejahilannya. Ya kan? Baik. Kemudian yang terakhir kata beliau, watilkal mawani'u, dan penghalang-penghalang tersebut, maksudnya telah berlalu dari kejahilan, lupa dan keterpaksaan. Innama hiya fi haqqillah, tidak lain itu ada pada hak Allah dengan hamba, kewajiban hamba atas Allah. Li'annahu mabniun 'alal afwi war rahmah. Kenapa ketiga hal itu ketika dia ada, maka jatuh hak Allah atas hamba dan dimaafkan kewajiban yang hamba tinggalkan kepada Allah, karena hak Allah itu dibangun di atas afwi war rahmah, maaf dan rahmat, kasih sayang. Amma fi huquqil makhluqin, adapun pada hak makhluk dengan makhluk, kewajiban makhluk atas makhluk yang lainnya, fala tamna'u min dhamani ma yajibu dhamanuhu idza lam yarda sahibul haqqi bisuqutihi. Maka kalau itu berupa dhaman, hak ganti rugi, maka ketiga keadaan ini tidak menghalangi tetapnya hak ganti rugi itu pada hak manusia dengan manusia, kalau memang pemilik hak tidak ridho haknya dijatuhkan. Nah ini, nanti tidak. Kalau ada orang yang merusak haknya atau punyanya orang, atau ada orang dia pukul orang, dia bilang afwan, saya lupa. Pukul balik, baru bilang juga saya lupa. Ini apa maksudnya? Tidak ada ketiga udzur ini pada hak manusia. Tetap, walaupun misalkan antum merusak barang orang tapi antum lupa, tidak sengaja. Paham ini? Tetap antum dengan hak orang harus antum selesaikan. Harus antum ganti. Maksudnya apa? Kalau antum melakukan dosa dengan sesama hamba, antum mendolimi hamba, merusak barang seorang hamba, antum pinjam barangnya orang, rusak. Ini banyak di kalangan santri. Pinjam barangnya orang, rusak. Amin. Antum bertobat, atau antum misalkan merusaknya tidak sengaja, untuk hak Allah dengan antum jatuh. Maksudnya apa? Antum sudah tidak berdosa. Ini antara antum dengan Allah, karena antum merusak barang orang tapi tidak sengaja. Tapi yang jadi masalah ini antara antum dengan orangnya. Ini yang jadi masalah. Ini harus tetap antum ganti kalau dia tidak ridho. Kalau dia ridho, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tetap harus antum ganti. Karena kaidah itu telah dibangun. Huququllahi atau inna haqqallahi mabniun ala al-afwi war rahmah, wa huququl makhluqin mabniun ala al-musyahah. Hak Allah itu dibangun di atas maaf dan kasih sayang. Maksudnya kalau kita lupa, tidak sengaja, kita terpaksa, Allah maafkan. Tapi berbeda dengan makhluk, karena haknya dibangun di atas musyahah. Musyahah itu apa bahasanya? Saling meminta satu sama lain. Kalau dia tidak ridho, boleh dia meminta haknya kembali, kecuali kalau dia ridho. Jadi paham ini? Nah, ini pembahasan kita hari ini, insyaallah taala kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa faqallahu minni.